Romo dan teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita telah mendengar penjelasan mengenai analisis 3 dimensi yang ditawarkan Lukas Chan dalam kaitan dengan migran. Pada kesempatan ini, kami ingin melanjutkan pemikiran dan refleksi Lukas Chan tentang migran yang dikaitkan dengan kitab Rut. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang kitab Rut yang merupakan dasar refleksi Lukas Chan dalam berbicara tentang migran. Kitab Rut adalah salah satu dari kitab suci Perjanjian Lama yang berisi tentang kehidupan Rut serta keluarganya. Dalam kitab Rut terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang perjuangan Rut untuk mencari nafkah dengan memungut celai di ladang orang demi menghidupi keluarga Naomi yang dikatakan hidup sangat berkekurangan. Karena Rut hidup dengan penuh rendah hati dan jujur serta sangat mengasihi mertuanya, maka dia selalu dipimpin oleh Tuhan sehingga akhirnya dia bertemu dengan Boaz yang menjadi penolong bagi Rut dan bagi Naomi mertuanya. Bisa dibaca dalam Rut 2 ayat 18 sampai 23. Dari pernikahan Rut dan Boaz lahirlah Obed, kakek Raja Daud, dan menurut Perjanjian Baru, Rut adalah salah satu nenek moyang Yesus Kristus karena Rut masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Itu bisa dibaca dalam Matius 1 ayat 1 sampai 5. Kisah tentang Rut menjadi otoritas etika Kristiani dalam berefleksi tentang migran. Karena Rut adalah tokoh kitab suci yang digambarkan sebagai seorang migran. Dan jika diperhadapkan dengan situasi sekarang, apa yang abstrak yang terdapat dalam kitab suci yang tidak pernah kita alami secara langsung ternyata ada dalam realitas. Artinya kita tidak bisa menyangkal bahwa pembicaraan tentang migran masih sangat relevan sampai sekarang. Dan kitab Rut menjadi satu-satunya yang mengajarkan bahwa orang, dalam tanda petik, migran yang rendah hati, jujur, dan setia akan dikasihi oleh Allah. Maka untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada poin-poin pemikiran Lukas Chan tentang migran. Romo dan teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang ada dalam pemikiran Lukas Chan. Yang pertama, tentang isu mengenai migrasi. Isu ini bukan fenomen yang baru, tetapi sudah ada sejak zaman Abraham. Hal itu dapat kita lihat dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 10. Nah, di era abad ke-21 ini, isu tentang migrasi semakin menguat atau bahkan mendapat ekspansi atau pelebarannya. Ada sekitar 214 juta orang hidup di luar bangsanya sendiri. Dan ada sekitar 740 juta orang yang bermigrasi di belahan dunia. Adapun alasan-alasan yang memicu atau mendorong orang-orang tersebut untuk pergi bermigrasi ke tempat lain. Alasan yang pertama adalah ekonomi, yang kedua sosial, budaya, dan agama. Bapa Suci Fransiskus dalam pesannya tentang dunia sekarang yang memfokuskan pesannya itu tentang migrasi dan pengungsi. Beliau mengatakan bahwa mereka itu perlu dilindungi dan dijaga sebab mereka memiliki martabat yang sama. Untuk mengetahui konsep migrasi ini lebih mendalam, maka Lukas Chan mengemukakan kepada kita kitab
orang Ibrani, dan secara khusus dia ambil itu tentang kitab Rut. Menurut dia, kitab orang Ibrani merupakan sumber untuk orang Kristiani bagaimana mereka harus menunjukkan sikap keramah tamahan kepada orang asing. Di dalamnya ada 3 hal pokok, yaitu Allah yang mewahyukan dirinya atau merefleksikan dirinya melalui Kristus. Kitab suci berisi karakter khas dan nilai-nilai orang Kristiani. Dan yang ketiga, kitab suci itu relevan kepada formasi sikap dan identitas komunitas Kristen. Romo dan teman-teman yang terkasih, kita akan melihat lebih jauh ulasan tentang kitab Rut ini, dan juga akan kita lihat bagaimana sikap keramah tamahan yang ditunjukkan oleh Boas. Namun sebelumnya kita perlu memahami bahwa menurut orang Israel, bahwa Allah itu adalah pelindung mereka. Mau tidak mau, mereka menyadari bahwa mereka dulu adalah orang asing. Maka mereka harus membantu dan menolong orang asing. Dalam kitab Rut juga terdapat 3 eksposisi dialog, dan ketiga dialog dalam kitab Rut tersebut keseluruhannya menceritakan tentang sikap Boas terhadap Rut dan penerimaan Boas terhadap Rut, dan juga menunjukkan sikap keramah tamahan Boas. Eksposisi keramah tamahan Boas di atas mengungkapkan bahwa keramah tamahan Boas bukan hanya sambutan konvensional yang diberikan kepada seorang tamu, tetapi juga mengandung sifat-sifat khusus. Dan berikut adalah terdapat ke-7 kualitas keramah tamahan Boas. Pertama, bahwa praktek keramah tamahan pertama-tama harus dilakukan terhadap orang sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari sapaan Boas kepada hamba-hambanya atau pekerja-pekerja di ladangnya. Dan hal ini mau menunjukkan tanda ketertarikan dan perhatian Boas terhadap mereka. Dengan cara ini, praktik keramah tamahan Boas itu dimulai dengan kepeduliannya terhadap bangsanya sendiri, seperti yang ia tunjukkan terhadap para pekerjanya itu. Kedua, kesadaran diri dan mengingat menjadi orang asing sebagai kekuatan yang memotivasi. Di sini Boas menyadari dan mengingat pengalaman perjalanan nenek moyangnya yang sesuai dengan ingatan orang Israel bahwa mereka adalah orang asing yang ditampung oleh Tuhan. Ketiga, menyadari dan mengakui keberadaan orang asing di sekitar kita. Keempat, kemurahan hati sebagai komponen dasar keramah tamahan. Di sini dapat kita lihat dalam undangan Boas terhadap Rut untuk mengumpulkan dan mengundang Rut untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Kelima, kreativitas, semangat, dan bijaksana dalam keramah tamahan, di mana Boas mencoba untuk memenuhi kebutuhan Rut yang sebagai orang asing yang datang kepadanya. Dan hal ini menuntut kreativitas Boas dalam tindakannya itu. Keenam, undangan untuk berbuat lebih dan mengambil resiko. Hal ini ditunjukkan oleh Boas yang bertindak tidak hanya dengan kemurahan hati, tetapi juga selalu melampaui apa yang diminta darinya, dan ia berani untuk menerima resiko yang telah ditetapkan oleh tradisi atau komunitasnya. Dan ini menunjukkan keberaniannya untuk
melakukan apa yang benar bagi Ruth. Yang ketujuh adalah penggabungan sebagai tujuan keramatamaan. Penggabungan di sini dalam artian bahwa kita mau menerima orang asing. Di sini yang ditunjukkan oleh Boas bahwa dia menerima Ruth dengan cara dia menikahi Ruth. Sekarang kita sampai pada penghujung presentasi, yaitu Boas dan diskursus tentang migrasi, suatu refleksi dari Lukas Chan. Nah, benang merah antara kisah Boas dalam kitab Ruth dengan fenomena migrasi saat ini. Bagaimana kita harus berhadapan dengan migran? Tokoh Boas sangat cocok sebagai role model kita dalam bertindak. Di situ, Ruth adalah representasi dari migran, sementara Boas sendiri adalah representasi dari orang asli atau pemilik kota di mana tujuan migran pergi. Dalam memperdalam diskursus ini ada dua pertanyaan dasar. Yang pertama, apa sebenarnya gambaran masyarakat yang kita inginkan ketika imigran datang nih? Kira-kira gambaran masyarakat yang seperti apa yang kita harapkan? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa sampai pada masyarakat ideal yang kita inginkan? Nah, menjawab pertanyaan pertama, di sini Lukas Chan mengutip kata-kata dari Homeros, filsuf Yunani klasik ya. Dia bilang, suatu kota yang lupa memperhatikan orang asing, sebenarnya ia juga sudah lupa memperhatikan dirinya sendiri. Jadi memang kita sebagai seorang Kristen dituntut untuk memperbaharui cara kita menerima orang asing, yakni keramah tamahan menjadi nomor satu yang dituntut dari kita. Orang asing harus menjadi bagian dari kita dan ciptakan suasana di mana kata orang asing itu tidak dikenal di antara kita. Artinya semua orang, baik orang asing, orang asli menjadi sama di sini. Artinya kata orang asing dihilangkan, berarti baik orang asli maupun orang asing menjadi sama, diintegrasikan. Menjawab pertanyaan kedua, caranya bagaimana? Nah, untuk mencapai masyarakat ideal itu, kita perlu belajar dari sifat-sifat Boas tadi. Tokoh Boas adalah role model, contoh bagi kita dalam menerima orang asing. Ia memperlakukan Ruth begitu baik. Nah, sebenarnya kita juga adalah orang asing di dunia ini. Tanah yang kita tinggali, apapun yang kita miliki, itu sebenarnya adalah pemberian Allah. Jadi kalau kita juga adalah orang asing, seharusnya kita juga ramah tamah belajar dari sikap Allah dalam berhadapan dengan orang asing. Nah, para saudara, orang-orang yang menjadi perhatian kita pertama-tama adalah orang miskin di daerah kita. Kedua, pendatang yang ilegal, yang hidup dan statusnya tidak jelas. Nah, jangan menunda-nunda untuk memberi perhatian kepada orang-orang seperti ini. Peka dan sadar terhadap migran sekitar kita. Terkadang banyak migran yang benar-benar menunjukkan kualitas terbaik dari diri mereka dalam hal bekerja atau bakat-bakat lainnya. Kita lihat saja contoh-contoh mereka yang pergi mencari kerja, para migran itu. Banyak dari antara para migran itu justru punya kemampuan atau talenta yang sangat baik. Jadi kita tuh perlu perhatian terhadap orang-orang seperti ini. Hargai talenta mereka. Misalnya mereka rajin sekali bekerja. Itu kan juga sangat memberi kontribusi untuk kita sebagai orang asli. Jadi kalau kita peka terhadap orang-orang seperti ini, orang-orang punya bakat, punya talenta, punya kemampuan, kita juga yang nantinya diuntungkan. Kira-kira seperti itulah refleksi Lukas Chan. Nah, yang berikut, penerimaan dan kemurahan hati adalah komponen dasar dalam keramah tamahan. Dengan menciptakan situasi di mana tidak ada jarak fisik dengan migran, perbedaan status, dan membuat para migran merasa at home, suasana yang stabil, itu juga menjanjikan masa depan yang baik kepada para migran dan kita sendiri. Yang berikut,
memang perlu yang namanya kreativitas, kepekaan dan ketulusan dalam bertindak. Fakta bahwa para migran itu datang untuk mencari nasib baik. Mereka datang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, kebutuhan akan makanan, pakaian, dan lain-lain. Di saat yang sama, kita juga sebagai orang asli membutuhkan hal-hal yang serupa itu. Makanan paling utama adalah makanan. Nah, ketika berhadapan dengan suatu masalah di mana sumber-sumber kebutuhan dasar ini sangat terbatas, makanan sangat terbatas, kita dan para migran itu beramai-ramai untuk memperjuangkan hal yang sama ini. Nah, di sini dituntut kreativitas berpikir dari kita. Bagaimana kita mau memprioritaskan diri kita, memenuhi kebutuhan kita, tetapi di saat yang sama juga kita tidak boleh mengabaikan para migran ini. Nah, kreativitas, kepekaan, dan ketulusan dalam bertindak inilah sebenarnya nilai-nilai Kristiani, etika Kristiani, yang kalau kita refleksi lebih jauh menurut Lukas ini tetap mengakar pada keramat tamahan Allah sendiri. Perlu diingat bahwa semua kita ini adalah imago Dei atau gambar Allah sendiri. Nah, sebagai gambar Allah menurut Lukas ini, kita memang perlu bertindak mempraktekkan sifat-sifat Allah yang bisa kita lakukan di dunia ini, teristimewa dalam berhadapan dengan para migran. Pada akhirnya tidak bisa dipungkiri, dan memang kita dituntut harus mengambil resiko ketika para migran itu kan datang dari berbagai latar belakang berbeda. Ada yang mungkin datang karena pelarian, korban perang, atau diusir dari tanah asalnya, tempat asalnya, dan mereka datang mencari kenyamanan untuk memenuhi kebutuhan mereka di tempat kita. Nah, kita menjadi sasaran sekarang. Pada akhirnya kita memang harus menanggung risiko dalam hal-hal seperti ini. Tetapi Lukas Chan di sini katakan bahwa percayalah bahwa Tuhan pasti bekerja saat itu. Pada bagian terakhir, Lukas Chan menawarkan satu konsep yang namanya inkorporasi atau penyatu atau integrasi. Kita melebur bersama orang asing. Orang asing yang datang harus menjadi bagian dari kita. Nah, tadi sudah kita lihat itu. Hilangkan kata orang asing, artinya tidak ada namanya orang asing lagi. Kita menjadi sama di situ. Itu dinamakan inkorporasi. Memang kendalanya itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang asing ini datang dari latar belakang berbeda. Ada yang sekedar hanya mencari kerja, ada yang sebagai korban pelarian karena masalah atau kasus di negara asalnya. Nah, ini akan sangat sulit. Tapi dengan bantuan Allah, semuanya bisa diusahakan. Dan itulah telos atau tujuan terakhir dari sifat-sifat Boas yang bisa kita pelajari dan praktekkan dalam berhadapan dengan para migran. Kira-kira itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.